Tantangan dan dampak pengguna teknologi informasi di era digital. Mengutip dari laman baktikkominfo.id, berbagai temuan dan inovasi pada teknologi komunikasi telah membawa kita semua ke peradaban baru. Era digital yang sangat modern menjadikan teknologi komunikasi memberikan keuntungan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun begitu, terdapat beberapa dampak positif dan negatif yang juga membayangi perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang. Berikut merupakan dampak positif dan negatif dari pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi. Dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, jika dahulu kita memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antar kota dan antar wilayah saja. Komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. 2. Penyebaran informasi yang cepat. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain dapat secara langsung diketahui saat itu juga. 3. Munculnya media sosial. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat di mana saja melalui suatu platform khusus. Contoh sosial media yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Dampak positif lainnya yaitu sarana berbagi file. Perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga memudahkan kita untuk berbagi file, mulai dari musik, video, film, dan berbagai data lainnya dapat diperoleh dengan beberapa klik saja. Melalui media perantara internet, kegiatan berbagi file ini menjadi lebih mudah lagi untuk dilakukan. Yang selanjutnya, memajukan dunia pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Kini masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga dapat menikmati internet. Oleh karena itu, informasi yang mereka dapatkan saat ini tidak bergantung pada narasumber saja. Melalui internet, para siswa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mengutip dari laman lpwntb.or.id, adapun dampak negatif dari teknologi informasi komunikasi. Ketika orang yang dekat menjadi jauh dan orang yang jauh terasa dekat, peristiwa itu bisa dilihat ketika bertemu atau nongkrong bareng. Kita sibuk dengan HP masing-masing, sehingga komunikasi tatap muka langsung tidak terbangun secara berkualitas. Masing-masing individu sibuk dengan gadgetnya, padahal tujuan perjumpaan itu untuk berinteraksi, membangun emosional dengan yang lain, saling bertukar pikiran dan gagasan. Itu juga bisa dilihat dari hasil penelitian menunjukkan keberadaan teknologi memengaruhi pola interaksi. Selain itu, juga berdampak pada interaksi anak dengan orang tua, di mana orang tua sibuk dengan HP-nya dan anak juga ikut karena melihat orang tuanya. Bahkan kita menyerahkan pengasuhan anak pada smartphone. Kalau anak-anak sudah main games, orang tua merasa lebih aman, sampai-sampai anaknya sibuk menceritakan persoalannya di media sosial, karena jarang berinteraksi dengan orang tuanya di rumah, sehingga komunikasi yang berkualitas tidak terbangun. Anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Semua ini nantinya akan berdampak kepada psikologi manusia dalam berinteraksi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menimbulkan gaya komunikasi yang berbeda. Cara berkomunikasi dengan orang lain perlu penyesuaian,
Kalau tidak akan terjadi miskomunikasi. Padahal komunikasi langsung dengan lawan bicara lebih berkesan dan kuat dalam membangun interaksi bermakna ketimbang melalui WhatsApp dan telepon. Dari hal tersebut, tantangan demi tantangan muncul dari pengaruh interaksi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Mengutip dari laman kompasiana.com, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Begitu juga halnya dengan penyalahgunaan teknologi oleh masyarakat. Dan berikut adalah tantangan dan solusinya yang dilansir dari Kompasiana. Setiap orang pasti tidak ingin dibatasi. Oleh karena itu, kita sendirilah yang harus mengetahui batasan kita masing-masing. Dan jangan sampai kebablasan termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi. Time is money. Karena itu, kita harus menghargai waktu dengan membagi waktu kita untuk belajar, makan, olahraga, bermain, tidur, dan lain-lain. Tidak hanya menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggunakan gadget. Sebagai orang tua yang mempunyai anak, untuk menghindari kecanduan anak bermain gadget, dari dini dibiasakan untuk membuat kesepakatan dengan anak mengenai batasan jam menggunakan gadget, sehingga saat mereka bertumbuh dewasa, mereka lebih bijak dalam mengatur waktu. Sebagai generasi penerus bangsa di era digital, hendaknya kita tidak terpaku terus-menerus pada teknologi, karena sumber informasi bukan hanya dari gadget saja, melainkan bisa berasal dari buku. Ingat, buku adalah gudang ilmu dan jendela dunia. Masih mengutip dari kompasiana.com, sebagai pengguna teknologi di era digital, kita hendaknya mempunyai cara pandang yang selektif. Selektif berarti kita tahu mana saja hal yang positif yang harus kita terima dan hal negatif yang harus kita tolak. Di zaman sekarang pasti tidak semua informasi terbukti benar. Bisa saja mereka memasukkan berita palsu yang menghasut pikiran kita atau yang bisa disebut dengan hoax. Apalagi jika berita hoax ini berkaitan dengan sosial budaya yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial. Untuk itu, mulai sekarang, marilah kita memanfaatkan teknologi dengan bijak demi kelangsungan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang muncul dari yang baik maupun buruk yang dilakukan oleh si pengguna. Oleh karena itu, kita harus memiliki dasar etika dan moral dalam menggunakannya, untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Etika dan moral sebagai pengguna. Dilansir dari kemendikbud.go.id, etika dan moral sebagai pengguna. 1. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal yang bermanfaat. 2. Tidak membajak, menyalin, dan menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Sesuai ketentuan pidana pasal 72 ayat 3, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. 3. Tidak mengubah, mengurangi, atau menambahkan hasil karya orang lain. 4. Tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. 5. Tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. 6. Menggunakan perangkat lunak yang asli. 7. Tidak memasukkan sistem informasi yang orang lain secara ilegal. 8. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem, dan tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. 9. Tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. 10. Tidak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
11. Tetap bersikap sopan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. 12. Ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, menggunakan fasilitas nonverbal seperti message system seperti SMS, chatting, atau email, perlu diperhatikan beberapa etika, seperti penulisan yang baik yang tidak menyinggung dan menyakiti perasaan si pembaca. 13. Tidak membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di media sosial seperti Facebook, Twitter, email, dan sebagainya yang sejenis. 13. Tidak membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di media sosial seperti Facebook, Twitter, email, dan sebagainya yang sejenis.